Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Senin tanggal 1 November 2021 berjudul Hidup dalam Anugerah. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 dan juga Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa maju. Dalam zaman yang sedemikian maju, apakah manusia atau orang percaya masih membutuhkan apa yang namanya anugerah? Atau paling sedikit, apakah manusia zaman now, di mana segala sesuatu dapat diraih dengan genggaman tangan, masih menganggap anugerah sebagaimana mestinya di dalam hidupnya? Jika manusia semakin mandiri dan hidup semakin otonom, apakah dia terus menghayati akan anugerah itu sendiri sebagaimana dimaksudkan di dalam Alkitab? Sebagai orang percaya, kita semua meyakini dan menyadari bahwa yang menjadikan kekristenan berbeda dari agama lain adalah keyakinan tentang anugerah. Kehidupan kekristenan dimulai dan dilanjutkan dengan anugerah. Tanpa anugerah, kekristenan menjadi kehilangan makna dan arti. Lalu sebenarnya apa makna dari anugerah itu sendiri? Kepada jemaat di Efesus, Paulus menjelaskan sebagaimana dicatat di ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa anugerah adalah pemberian. Pemberian berupa pencurahan kebaikan dan kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak patut karena statusnya yang berdosa dan terkutuk, untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Pemberian ini sepenuhnya adalah karya Allah di dalam Kristus Yesus. Makanya dikatakan tidak ada peranan manusia sama sekali, tidak ada. Hal ini adalah pemahaman mendasar tentang anugerah. Lebih lanjut, anugerah juga seringkali dipahami secara sepotong-sepotong. Ada yang berpikir bahwa anugerah Allah itu hanya berkaitan dengan keselamatan. Tidak ada kaitannya dengan aspek-aspek dan praktek di dalam keseharian. Akibatnya, dalam praktek hidup sehari-hari, banyak orang Kristen yang hidup menurut hikmat, menurut kekuatan, dan menurut pikirannya sendiri. Pemahaman yang demikian jelas adalah pemahaman yang keliru. Pemberian anugerah tidak boleh membuat kita berhenti, membuat kita selesai. Tetapi yang benar adalah bahwa anugerah itu hidup dan menggerakkan seluruh aktivitas hidup sebagai orang percaya. Sehingga kita dapat menunjukkan, dapat memproklamirkan kebesaran dari anugerah itu sendiri. Dan selama 1 minggu ke depan, kita bersama-sama akan mengupas akan hal ini. Sebagai bocorannya, ada ciri yang secara umum menunjukkan kehidupan seseorang yang hidup di dalam anugerah. Dari bagian firman Tuhan ini kita diajarkan ada 3 ciri dari kehidupan orang Kristen yang hidup di dalam anugerah. Yang pertama, hidupnya penuh ucapan syukur, ayat 9a. Yang kedua, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, ayat 10, 12, dan 14. Dan yang terakhir, hidupnya menjadi saksi dan berkat, ayat 15. Pertanyaannya, sudahkah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan sebagai bocoran itu ada di dalam diri Anda? Kiranya kita dimampukan untuk menghayati dan mewujudkan anugerah tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Selamat hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memulai kehidupan kami sebagai orang percaya, tak kala Engkau menyatakan akan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kami melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Dan kami mau melanjutkan akan anugerah ini Tuhan, dengan kami senantiasa hidup di dalam anugerah, melalui praktek-praktek kehidupan yang sungguh-sungguh pada akhirnya memproklamirkan akan kebesaran anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.